keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong dan menunjuk legenda Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih baru timnas Indonesia sempat menuai pro dan kontra. Namun, uji coba perdana di bawah arahan Kluivert langsung membungkam kritik dan membuat dunia sepak bola geger. Timnas Indonesia tampil luar biasa dan meraih kemenangan mutlak dalam laga uji coba internasional yang dinantikan banyak pihak. Patrick Kluivert, yang sebelumnya pernah menangani Akademi Barcelona dan tim-tim elit lainnya, membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Dalam pertandingan uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia tampil sangat dominan melawan salah satu tim kuat dari Amerika Selatan. Sejak awal laga, strategi menyerang ala Belanda yang diterapkan Kluivert terlihat jelas. Dengan formasi 4-3-3 yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan cepat, timnas Indonesia langsung memberikan tekanan kepada lawan. Kombinasi umpan-umpan pendek dan pergerakan cepat para pemain membuat pertahanan lawan kelimpungan. Hasilnya, hanya dalam waktu 15 menit, timnas Indonesia sudah unggul 2-0 melalui gol spektakuler dari Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Kedua pemain muda tersebut tampil gemilang di bawah arahan Kluivert, menunjukkan permainan kelas dunia yang memukau para penonton. Di babak kedua, timnas Indonesia semakin menggila. Permainan tiki-taka yang diterapkan Kluivert membuat lawan tak berdaya. Hasilnya, tambahan 3 gol dari Hoki Caraka, Nathan Kulaon, dan Justin Hubner mengunci kemenangan mutlak 5-0 bagi Indonesia. Para pengamat sepak bola dunia pun terkejut melihat perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Media-media internasional seperti ESPN, BBC Sport, hingga Marca menyoroti kemenangan sensasional ini. Bahkan, beberapa analis sepak bola mulai membandingkan pola permainan timnas Indonesia dengan gaya khas Belanda yang selama ini menjadi ciri khas Kluivert. Ini luar biasa. Timnas Indonesia bermain dengan penuh percaya diri dan disiplin taktik yang luar biasa. Patrick Kluivert telah membawa revolusi dalam cara mereka bermain, ujar salah satu analis sepak bola di Sky Sports. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang hadir langsung menyaksikan pertandingan ini, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dalam konferensi pers usai pertandingan, ia menyebut bahwa keputusan merekrut Kluivert adalah langkah yang tepat. Kami mengambil keputusan yang berani dengan mengganti pelatih, dan malam ini kita semua melihat hasilnya. Patrick Kluivert membawa mentalitas juara ke dalam tim ini. Kemenangan ini baru awal dari era baru sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir. Sementara itu, Patrick Kluivert tetap rendah hati meski mendapatkan banyak pujian. Ia menyebut bahwa kesuksesan ini adalah hasil kerja keras para pemain yang cepat beradaptasi dengan taktik baru. Saya sangat bangga dengan para pemain. Mereka bekerja keras dalam sesi latihan, dan malam ini mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa. Namun, ini baru awal. Masih banyak yang harus kami tingkatkan, ujar Kluivert. Para pemain juga tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Marcelino Ferdinand, yang menjadi salah satu bintang dalam laga ini, mengaku sangat menikmati gaya bermain yang diterapkan Kluivert. Coach Kluivert memberi kami kebebasan untuk bermain lebih menyerang dan lebih kreatif. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa bagi kami, kata Marcelino. Kemenangan mutlak ini menandai era baru bagi timnas Indonesia. Dengan pendekatan taktik modern dan filosofi permainan yang lebih menyerang, banyak pihak optimis bahwa timnas Indonesia bisa berbicara lebih banyak di level internasional. Uji coba ini baru awal, dan tantangan sesungguhnya akan datang saat timnas Indonesia berlaga di turnamen resmi. Namun, jika permainan luar biasa ini bisa terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia dan bahkan dunia. Dengan performa yang luar biasa ini, satu hal yang pasti, pecat Sintayong bukan keputusan yang salah. Kini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas Indonesia siap menatap masa depan yang lebih cerah.
Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, sampai saat ini masih berkolaborasi dengan PSSI untuk mengambil langkah naturalisasi pemain. Langkah naturalisasi masih terus diupayakan, terlebih skuad Garuda nanti akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Maret nanti. Namun, ada kabar kurang mengenakan, karena beberapa pemain keturunan Indonesia dengan jumlah total 4 pemain, sudah diambil dulu oleh timnas Belanda. Bisa dibilang langkah Kluivert dan PSSI dalam memproses pemain keturunan gagal karena dipagari oleh Belanda. Lantas, siapa saja 4 pemain yang dimaksud? 1. Ian Maatsen. Nama Ian Maatsen masih terus jadi bahan perbincangan setelah dirinya jarang mendapatkan menit bermain di timnas Belanda bagian senior. Nah, karena itu juga Indonesia jadi agak percaya diri untuk memboyong pemain seharga 556,1 miliar rupiah itu untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, sayang sekali pemain Aston Villa itu gagal untuk dinaturalisasi, lantaran Belanda sudah lebih dulu memboyong Ian untuk dimasukkan ke skuad U21. 2. Milan Manhoef. Nama Milan juga menjadi sorotan, terlebih usai scouting dari bagian Patrick Kluivert, pernah memantau striker Stoke City yang masih berusia muda tersebut. Namun, lagi dan lagi langkah scouting dari Patrick Kluivert untuk memproses naturalisasi Manhoef jadi gagal, karena Belanda sudah lebih mengetahuinya duluan. Baik Ian Maatsen maupun Milan Manhoef, mereka berdua sudah dipagari oleh Belanda agar tidak bisa diambil oleh Indonesia. Milan juga dipanggil untuk masuk ke Belanda U21. 3. Ryan Flamingo. Nama Ryan juga menjadi salah satu dari rumor pemain keturunan Indonesia yang tengah diincar oleh Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Sayangnya, bek PSV Eindhoven ini juga diproyeksikan masuk ke Belanda U21. Alhasil langkah naturalisasi untuk timnas jadi semakin menipis. Lantas, mengapa Belanda menghadang langkah Indonesia untuk mengambil Ryan? Karena bek 23 tahun ini merupakan pemain andalan di klub raksasa Liga Belanda. 4. Danny van den Heuvel. Dari namanya saja, tentu Danny van den Heuvel merupakan pemain keturunan Indonesia, dan memang hal ini merupakan suatu fakta yang valid. Danny memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya asal Surabaya. Tentu secara regulasi FIFA, ini merupakan alasan kuat bagi Danny supaya bisa dinaturalisasi. Namun, karena melihat langkah Indonesia yang terus mendekati Heuvel, Belanda akhirnya ambil sikap dengan membatasi Heuvel dan memanggil dia untuk bertugas di Belanda U21. Dengan demikian, jika keempat pemain keturunan Indonesia yang sudah disebut di atas dipanggil ke timnas Belanda U21, kemungkinan soal naturalisasi jadi kian menipis. Dan langkah Patrick Kluivert untuk memboyong keempat pemain seperti Ian Maatsen, Milan Manhoef, Ryan Flamingo, Danny van den Heuvel bisa dikatakan gagal untuk ini.